Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang material-material konstruksi ramah lingkungan. Sebelumnya, anggota kelompok saya sendiri, Rafika Audriani Putri Lubis, rekan saya Putri Aulia, Rahayu Dwi Alkori, Akila Ahmad Penyalai, Indra Gia Saputra, dan Hafiz Ar-Rasyid Parinduri. Material ramah lingkungan memiliki arti yang lebih luas dari sekedar material ramah lingkungan. Pengertian material ramah lingkungan sendiri pada umumnya menyangkut dari sisi produk material itu sendiri. Material ramah lingkungan adalah material yang pada saat digunakan dan dibuang tidak memiliki potensi merusak lingkungan dan mengganggu kesehatan. Menurut Siagian, terdapat beberapa faktor dan strategi yang harus dipertimbangkan dalam memilih material bangunan. Yang pertama, bangunan yang dirancang dapat dipakai kembali dan memperhatikan sampah atau buangan bangunan pada saat pemakaian. Yang kedua, bahan bangunan tersebut dapat dipakai kembali atau didaur ulang. Yang ketiga, keaslian pada material. Keempat, produksi material. Kelima, dampak dari material. Keenam, material yang mengandung racun. Ketujuh, efisiensi ventilasi. Yang kedelapan, teknik konstruksi yang digunakan. Kesembilan, memprioritaskan material alami. 10, mempertimbangkan durabilitas dan umur dari produk. Berikut material-material konstruksi ramah lingkungan. 1. Bambu. Bambu banyak digunakan untuk berbagai bentuk konstruksi bangunan, khususnya untuk perumahan di daerah pedesaan. Dengan demikian, konstruksi bambu mudah untuk dibangun. Sifat yang ringan dan elastik membuat konstruksi bambu tahan terhadap gaya gempa dan mudah diperbaiki jika terjadi kerusakan. Yang kedua, hemcrete. Beton ternyata bisa dibuat dari bahan-bahan yang ramah lingkungan. Salah satunya adalah serata tanaman hemcrete. Cara pembuatannya adalah dengan cara mencampurkan serat hemcrete dengan kapur dan diolah sedemikian rupa hingga menjadi sebuah beton dengan bobot yang ringan. 3. Batang jerami. Banyak bangunan yang menggunakan bahan jerami, terutama untuk bagian dinding. Jerami dikenal memiliki harga yang murah serta sangat mudah untuk ditemukan. Jerami juga memiliki manfaat baik bagi bagian dalam rumah, seperti mampu membuat ruangan menjadi lebih sejuk dan serta bisa digunakan untuk meredam suara. 4. Miselium. Material bangunan yang berasal dari jamur ini mungkin cukup asing. Jamur ini sering digunakan sebagai bahan bangunan yang ramah lingkungan. Miselium biasanya tumbuh di bahan organik lainnya. Setelah dipanen, jamur akan dikeringkan dan dibentuk menjadi sebuah batu bata yang kuat dan kokoh. 5. Tanah yang dipadatkan. Bahan bangunan ramah lingkungan lainnya adalah tanah yang dipadatkan. Material ini bisa digunakan untuk pembangunan dinding atau lantai rumah yang sudah diterapkan sejak ribuan tahun lalu. Anda bisa memperoleh sebuah dinding yang kuat dan kokoh seperti beton dari tanah. Selain itu, rumah akan tampak lebih sejuk dan artistik ketika menggunakan bahan bangunan alami ini. Yang keenam, ada kayu. Penggunaan kayu sebagai bahan konstruksi tidak hanya didasari oleh kekuatannya saja, akan tetapi juga didasari oleh segi keindahannya. Secara alami, kayu memiliki bermacam-macam warna dan bentuk serat, sehingga untuk bangunan ekspos material kayu tidak banyak memerlukan perlakuan tambahan. 7. Ashcrete. Ashcrete merupakan bahan bangunan pengganti semen yang ramah lingkungan. Bahan ini berasal dari produk sampingan pembakaran batu bara. Daya rekannya lebih kuat dari beberapa bahan lainnya, sehingga membuat bangunan menjadi tahan lama dan kokoh. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.